Shalom, saudara yang dikasihi oleh Yesus Kristus. Kita berjumpa kembali dengan program Sejenak Bersama Yesus. Saudara, banyak dari kita mengorbankan banyak waktu, bahkan mungkin mengorbankan keluarga sendiri untuk mengejar sesuatu, untuk mengejar harta yang sangat diinginkan oleh banyak orang. Tetapi, tahukah saudara, pada saat saudara meninggal dunia, harta itu tidak bisa Anda nikmati. Apa yang selama hidup Anda susah payah Anda kerjakan, saat Anda meninggal dunia itu akan menjadi sia-sia karena Anda tidak dapat menikmatinya. Mungkin malah orang lain yang menikmatinya. Untuk itu, kita akan membahas mengenai suatu harta yang tidak ternilai, yang karat tidak bisa menyentuhnya. Harta yang abadi. Lalu harta apakah itu? Sebelumnya, saya ingin berbagi dengan saudara, bagi saudara yang terberkati dan ingin menjadi saluran berkat bagi jemaat Mount Hermon, saudara bisa menyalurkan berkat Anda ke rekening yang tercantum di video ini. Dan kiranya itu menjadi berkat bagi saudara, bagi kami terutama jemaat Mount Hermon, dan hanya kepujian bagi nama Tuhan saja. Baik saudara, pada zaman dahulu adalah menjadi suatu kebiasaan bagi orang untuk menyembunyikan hartanya di bawah tanah. Pencurian dan perampokan sering terjadi. Dan bila mana ada perubahan dalam pemerintahan, orang yang mempunyai harta yang banyak dapat dikenakan pajak yang sangat tinggi. Lagi pula, negeri tempat dia tinggal mungkin berada dalam bahaya penyerbuan dari bala tentara yang suka merampas. Dan sebagai akibatnya, orang kaya berusaha untuk menyimpan hartanya dengan menyembunyikannya. Dan tanah dianggap tempat persembunyian yang paling aman. Tetapi sering tempat persembunyian itu pun terlupakan. Ya, karena mungkin si pemiliknya mungkin sudah meninggal dunia, atau dia masuk penjara, atau dia berada di dalam keterasingan yang dapat memisahkan dia dari hartanya yang selama hidupnya sudah susah payah dicari, ya, dengan mengorbankan segala sesuatu yang dia miliki. Dan mungkin harta itu tertinggal dan ditemukan oleh orang lain yang menemukannya. Dalam zaman Kristus adalah biasa bila orang menemukan mata uang lama di tanah yang terlantar. Bisa juga mereka menemukan emas dan perak di tempat itu. Ada seseorang yang menyewa tanah untuk dikerjakan. Dan ketika lembu membajak tanah, harta yang terpendam itu pun tergali. Ketika orang itu menemukan harta itu, dia melihat bahwa dia akan mendapat untung dengan mendapatkan harta itu. Lalu ia menyembunyikan emas itu kembali dan ia kembali ke rumahnya. Lalu ia menjual seluruh hartanya sehingga ia mendapatkan uang untuk membeli ladang yang dia sewa tadi. Sehingga keluarga dan tetangga-tetangganya berpikir bahwa ia ini sudah tidak waras. Karena memandang kepada ladang itu, mereka tidak melihat ada yang berharga. Tetapi orang itu tahu apa yang diperbuatnya, dan ketika ia sudah berhak atas tanah itu, ia mencari di segala sudut untuk mencari harta yang telah disimpannya tadi. Perumpamaan ini menggambarkan nilai dari harta surga dan usaha yang harus dibuat untuk mencarinya. Penemu harta itu rela menukarkan dengan segala harta miliknya, siap sedia untuk bekerja tanpa mengenal lelah untuk mendapatkan harta yang tersembunyi. Demikianlah penemu harta surga menganggap tidak ada pekerjaan yang terlalu berat atau pengorbanan yang terlalu mahal untuk menemukan harta kebenaran itu. Dalam perumpamaan ini, ladang yang berisi harta menggambarkan kitab suci. Dan Injil kebenaran adalah harta itu. Tanah itu sendiri tidaklah terjalin dengan lapisan-lapisan emas. Pada saat menggali harta itu, mungkin lapisan itu hanya tanah biasa. Dan tidak ada benda-benda yang berharga di sana. Sebagaimana halnya dengan firman Allah. Tetapi setelah kita menggali dan menemukan harta itu, itulah yang berharga bagi kita. Dan itu pun berharga di mata Tuhan. Jadi kesimpulannya, saudara, janganlah kita mengorbankan segala sesuatu untuk hal yang fana, yang sia-sia, yang tidak saudara bisa nikmati selamanya. Tetapi marilah kita mencari harta surgawi itu, harta yang kekal, milik pusaka Tuhan yang bisa kita miliki dengan menggalinya setiap hari. Dan mari kita mengajak keluarga kita untuk mendahulukan firman Tuhan
untuk menjalani kehidupan kita hari ke hari. Dan kalaupun saudara terberkati dengan harta duniawi, itu adalah semuanya Tuhan sediakan bagi kita untuk kita menyokong usaha kita dalam mencari harta surgawi itu. Kiranya Tuhan memberkati kita. Mari kita doa. Ya Tuhan Allah, Bapa kami yang bertahta dalam kerajaan surga, puji dan syukur kami panjatkan kepadamu Tuhan. Kami berterima kasih atas kesempatan pada saat ini kami boleh mendapat tuntunan daripadamu Tuhan untuk menjalani kehidupan kami, agar kami berjalan di jalan yang Engkau telah tentukan bagi kami. Dan biarlah kehendak-Mu jadi bagi kami, dan itu boleh menjadi kemuliaan bagi nama-Mu. Tuhan, kami berdoa bagi saudara yang sudah menyaksikan tayangan ini, agar mereka pun Engkau berkati, dan mereka pun boleh menjadi saluran berkat bagi orang-orang di sekitar mereka. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Terima kasih, dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Demikianlah video kita kali ini. Jangan lupa komen, like, subscribe, dan bagikan kepada sebanyak orang yang bisa Anda bagikan. Shalom, Tuhan memberkati.